Selamat datang di channel Suarain Aja Bagus kalian, karena setiap suara memiliki arti. Kali ini kita akan melihat sikap dari Kang Deddy Mulyadi terhadap presiden atau mantan presiden kita, Bapak Jokowi Dodo. Kita simak selengkapnya ya, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy dalam video tersebut. Thank you. Ternyata Pak Jokowi dibalik sikapnya yang adem, dibalik sikapnya yang kelihatan tidak memperlihatkan diri orang yang pinter, bukan hanya menguasai semua hal dalam melakukan pengelolaan pemerintahan dan keberanian melakukan eksekusi dengan cepat dan tepat serta berani mengambil resiko. Tetapi hari ini secara politik dia tumbuh menjadi presiden yang terkuat dalam sepanjang sejarah Indonesia. Di menjelang akhir masa jabatan, biasanya presiden itu mengalami penurunan kepercayaan, kemudian bulian tidak berhenti, citra yang sudah mulai redup. Pak Jokowi terbalik, malah dia menjelang akhir masa jabatannya makin kokoh, makin menguasai dan makin mengendalikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi itu karena pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman beliau itu menjadi kepala daerah, wali kota, kemudian gubernur walaupun tidak terlalu lama. Dia ngerti betul bagaimana mengendalikan politik dalam sebuah daerah. Itu tadi ya yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap mantan presiden kita, Bapak Joko Widodo. Saya juga setuju dengan yang disampaikan oleh Kang Deddy tersebut. Memang biasanya ketika presiden sudah di akhir jabatannya atau setelah menjalankan tugasnya, itu akan semakin meredup ya. Jadi suaranya, pengaruhnya itu semakin hilang. Tapi justru Pak Joko Widodo ini semakin hari ini semakin terus digaungkan namanya. Bahkan yang terbaru ini kan polemik ijazah palsu ini tanpa henti, seperti hanya berputar-putar saja. Dan seperti memang sengaja dibuat lama sehingga menjadi satu tren atau kekuatan baru terhadap Pak Joko Widodo, sehingga namanya akan terus dibicarakan oleh masyarakat umum dan terus dikenal. Jadi secara pemikiran saya pribadi ya justru sangat yang diuntungkan itu justru Pak Jokowi sendiri. Entah dengan sebegitu getolnya Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa yang terus menyuarakan, menelisik semakin dalam, semakin melebar. Banyak yang terimbas dari polemik ijazah palsu ini, semakin luas. Tapi yang justru yang paling diuntungkan Pak Jokowi sendiri. Namanya terus digaungkan, namanya terus. Bahkan di akhir-akhir ini seperti Mas Gibran, seperti Pak Prabowo dari hasil kunjungan luar negeri, itu sudah seperti selesai di kemarin. Justru sekarang orang kembali terfokus ke Pak Jokowi lagi, melihat begitu sengitnya perdebatan yang terus dipertontonkan di media sosial antara tim pendukung Pak Jokowi dan tim yang ingin terus mengorek ijazah palsu ini. Itu sangat menguntungkan dari Pak Jokowi sendiri. Apalagi sekarang juga Pak Jokowi sudah resmi menyatakan sikap dia sebagai bagian dari PSI. Sepertinya semakin menguatkan dirinya. Entah Pak Jokowi mempunyai program apa di 2029. Dia sangat sedetail itu. Pak Jokowi bukan orang yang main-main ya, yang bagi pembenci Pak Jokowi itu selalu yang dipertontonkan itu negatif beliau, tapi justru sebenarnya lawan-lawan dari Pak Jokowi semuanya tahu bahwa kehebatan Pak Jokowi itu mastermind atau berpikir jauh langkah-langkahnya ke depan itu
gaya kepemimpinan Pak Jokowi seperti itu. Makanya sekarang kan kita lihat sendiri ya bagaimana pergerakan dari PSI juga. Ini masih di 2025, masih belum beralih di 2026, tapi sudah progresnya terus sedikit-sedikit terus digaungkan. PSI itu sangat powerful sekali. Itu yang sangat ditakutkan oleh para rival-rival partai dari PSI ini, bahwa nanti akan di 2029 sepertinya bisa perubahan signifikan dari 2024 kemarin. Itu ya Bangku. Jadi sekarang meskipun kemarin Bang Rismon begitu ngototnya bahwa dia tidak ada yang membackup, tidak ada yang mendanai, tetapi seperti dibiarkan oleh Pak Jokowi, atau bahkan seperti memang sengaja dibuat situasi seperti itu, sehingga secara kasat mata itu sangat menguntungkan Pak Jokowi sekali. Namanya tidak akan pernah redup. Kan selalu ada dua jalur yang ketika untuk mendapatkan popularitas, bisa dari memang pencapaian yang luar biasa, tapi ketika sekarang Pak Jokowi sudah tidak berada di dalam level kekuasaan, pencitraan itu yang ditanamkan atau dipelihara oleh Pak Jokowi. Jadi memang ada satu sisi yang pembenci Jokowi ingin polemik ijazah palsu ini segera berakhir, tapi seperti ditarik ulur sama Pak Jokowi menjadi semakin panjang, semakin berlarut-larut, dan semakin nama Pak Jokowi semakin bersinar. Bahkan kemarin juga dari kasus Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, yang akhirnya oleh Pak Prabowo diberikan seperti itu. Seperti masih tidak bisa lepas dari campur tangan atau pengaruh juga dari Pak Jokowi. Entah ada kesepakatan dari Pak Prabowo, entah memang ada atau berseberangan dari Pak Jokowi, antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tapi akan terus tergaung nama Pak Jokowi menyertai setiap keputusan-keputusan penting. Itu poin itu yang kadang tidak disadari oleh beberapa orang. Itu abangku. Dari Kang Deddy Mulyadi juga seperti itu sikapnya. Dia sangat menghormati bahwa memang ketika para pemimpin negara yang memang mengerti cara kerja negara ini pasti akan bilang seperti itu, bahwa kehebatan dari Pak Joko Widodo itu luar biasa, tidak bisa dipungkiri. Boleh memang tidak suka, itu boleh, no problem. Tidak ada larangan terhadap hal itu. Yang penting tidak anarkis, yang penting tidak menyalahi aturan dan melanggar hukum. Itu saja, dasar itu yang harus kita pakai bersama. Demikian abangku. Sukses selalu, sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.